Halo semuanya, nama saya Welly Kustono, saya adalah Director dari Canadian Education International Indonesia. Kalau kalian belum pernah dengar tentang SIA Indonesia, kami adalah sebuah yayasan non-profit berbasis di Indonesia, dan kami diberi mandat oleh Kedutaan Kanada di sini untuk mempromosikan pendidikan Kanada. Oleh karena itu, hari ini saya hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar studi ke Kanada. Untuk pendidikan di Kanada memang merupakan salah satu destinasi yang terpopuler di dunia. Bahkan Kanada bersama dengan negara seperti Amerika, Australia, dan United Kingdom termasuk dalam destinasi 4 besar terpopuler di dunia bagi murid internasional. Tentunya apa yang menjadi daya tarik studi di Kanada ada berbagai variabel, contohnya seperti kualitas kehidupan yang termasuk dalam 5 besar terbaik di dunia. Kualitas pendidikan di Kanada juga termasuk dalam 4 besar terbaik, sama konsistennya dengan popularitas mereka sebagai destinasi studi, dan tentunya juga peluang kerja yang tersedia bagi murid internasional selama kuliah di sana, baik selama studi atau setelah studi mereka selesai, lewat program co-op yang terbesar di dunia, dan program post-graduation work permit yang bisa diberikan sampai 3 tahun setelah lulus kuliah. Pertanyaan mengenai perbedaan college dan universitas adalah pertanyaan klasik yang banyak ditanyakan. Dan perbedaan antara keduanya adalah yang terutama dari pendekatan pengajarannya, di mana universitas fokusnya adalah untuk research oriented dan higher learning, sementara college fokusnya lebih applied learning dan practical programs. Oleh karena itu, yang menjadi salah satu daya tarik program yang ditawarkan oleh universitas biasanya orientasinya S1, S2, bahkan sampai ke S3. Sementara untuk college, program yang ditawarkan biasanya lebih fokusnya ke sertifikasi, diploma, walaupun mereka juga menawarkan program S1 dan juga program postgraduate certificate atau diploma yang diperuntukkan untuk mahasiswa mature yang mungkin bukan orientasinya ke arah S2. Dan jangan lupa biaya yang cukup berbeda antara college university, di mana college lebih affordable. Di samping program yang sifatnya applied dan practical, salah satu yang menjadi daya tarik bagi murid internasional untuk kuliah di college adalah karena pathway program yang tersedia untuk ke universitas, di mana student tidak harus langsung apply directly langsung ke universitas, tetapi mereka bisa studi dulu di college selama 1-2 tahun dengan ukuran kelas yang lebih kecil, dengan biaya yang lebih affordable. Biasanya tuition fee di college rata-rata sekitar 15.000 sampai 20.000 setahun, sementara di universitas rata-rata adalah sekitar 40.000 setahun. Ditambahkan juga dengan persyaratan masuk yang biasanya relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan di universitas, menjadikan pathway ke university lewat college menjadi salah satu daya tarik bagi murid internasional. Part-time dan co-op adalah dua platform yang tersedia bagi murid internasional untuk bisa bekerja atau mendapatkan pengalaman kerja selama studi. Part-time sendiri definisinya adalah bagi murid internasional untuk bisa bekerja maksimum 24 jam per minggu di luar kampus tanpa perlu tambahan dokumen, pendukung dokumen untuk bisa bekerja. Bahkan murid internasional juga bisa bekerja di kampus tanpa dibatasi waktu. Sementara co-op adalah program sekolah yang memungkinkan murid internasional untuk bisa bekerja full-time. Jadi bukan lagi part-time tapi full-time di sebuah perusahaan, dan biasanya berhubungan dengan program studi yang mereka ambil. Dan program co-op ini mereka bisa ambil selama beberapa semester sepanjang masa studi mereka, minimum 1 semester per tahun, dimulai dari tahun kedua hingga selesai. Pada saat student memutuskan untuk studi ke Kanada, maka pertama mereka perlu tahu target end game mereka di mana, yaitu bahwa mereka akan kuliah di Kanada biasanya di fall intake, yaitu di bulan September. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh student setelah itu adalah mulai mengawali pengumpulan informasi, research for information, yang bisa dimulai setahun lebih awal, bahkan kami biasanya sarankan 2 tahun lebih awal. Pada saat student sudah menentukan program apa yang akan mereka apply dan ke universitas atau ke institusi mana, maka langkah berikutnya adalah mereka perlu tahu tenggat waktu pendaftaran, baik itu application deadline maupun scholarship deadline yang dimana mereka harus aware. Dan pada saat mereka melakukan aplikasi, ada persyaratan general admission requirement, faculty specific tergantung program studi, dan persyaratan bahasa yang harus diperhatikan, baik TOEFL atau IELTS.
Tentu untuk pilihan studi bervariasi dan tergantung minat daripada masing-masing student. Tetapi memang ada beberapa bidang studi yang sangat populer di Kanada. Tentunya yang pertama STEM, Science, Technology, Engineering, Math, yang sangat populer dan sangat kuat di banyak pilihan universitas ataupun institusi pendidikan di Kanada. Namun tentu selain itu ada bisnis yang merupakan salah satu bidang studi yang paling populer bagi murid internasional di seluruh dunia. Dan juga ada life science, khususnya Kanada yang berhubungan dengan bioteknologi, biological science, biomedical, dan sebagainya. Dan tentunya juga jangan lupa computer science dan IT. Bagi murid Indonesia yang pada umumnya akan studi ke Kanada, mereka rata-rata sudah terlebih dahulu menyelesaikan SMA mereka. Dan untuk studi pada saat itu ada dua pathway yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah masuk ke college terlebih dahulu, mengambil program university transfer ataupun associate degree selama 1-2 tahun, baru setelah itu melanjutkan transfer ke universitas di tahun kedua ataupun tahun ketiga, tanpa ada tambahan waktu dan mereka bisa menyelesaikan studi S1 sampai dengan 4 tahun. Atau tentunya alternatif kedua adalah dengan langsung apply dan masuk ke universitas dan menyelesaikan S1 di sana 4 tahun. Nah, ada satu alternatif lagi tentunya bagi student yang memutuskan untuk tidak menyelesaikan SMA-nya di Indonesia, namun di Kanada dengan mengambil program high school ataupun pre-university yang setelah program itu selesai mereka akan mendapatkan ijazah SMA dari kurikulum Kanada untuk kemudian masuk ke universitas di sana. Kelebihan dari program co-op yang diperoleh oleh student pada saat mereka sedang kuliah adalah memungkinkan mereka mempunyai network yang sudah dibangun sejak awal selama masa studi sambil bekerja. Dan tentunya ini akan membuka pintu bagi mereka untuk mencari pekerjaan pada saat mereka sudah lulus kuliah. Di samping itu, Kanada juga menawarkan program Post-Graduation Work Permit, izin kerja setelah lulus kuliah yang bisa didapatkan sampai dengan 3 tahun tergantung program dan bidang studi yang diambil. Tentunya ada beberapa sektor di Kanada yang memang mempunyai high demand dan membutuhkan banyak tenaga profesional, khususnya di bidang Science, Technology, Engineering, Math, Agriculture, Health, Transport, and Education. Maka tentunya student-student yang studi di bidang ini ataupun juga bidang-bidang lainnya mempunyai peluang dan job prospek yang cukup besar di Kanada. Di sepanjang tahun 2024 terjadi berbagai pengumuman perubahan aturan imigrasi, termasuk salah satunya adalah di poin post-graduation work permit ini. Ada dua kabar positif sebenarnya menyangkut post-graduation work permit yang berlaku pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa semua program degree mulai dari S1, S2 maupun S3 yang ditawarkan di universitas ataupun college maupun politeknik tetap PGWP eligible. Dengan kata lain, student yang mengambil program-program degree tersebut tetap berhak untuk mendapatkan post-graduation work permit sampai dengan 3 tahun. Namun tolong dicatat, untuk program yang berdurasi belajar 1 tahun, maka student akan mendapatkan PGWP maksimal 1 tahun. Untuk student yang mengambil program PGWP yang berdurasi 2 tahun ke atas, maka bisa mendapatkan PGWP sampai dengan 3 tahun. Kabar menarik yang kedua yaitu bahwa student yang mengambil program master, walaupun durasinya hanya 1 tahun, tetap bisa mendapatkan PGWP sampai 3 tahun. Di samping program degree yang ditawarkan oleh college atau politeknik yang eligible untuk PGWP, maka program-program non-degree yang ditawarkan di college atau politeknik pun juga bisa memiliki peluang untuk bisa memperoleh post-graduation work permit pada saat murid internasional menyelesaikan studinya. Namun harus diperhatikan bidang studi yang ditekuni. Saat ini ada beberapa bidang studi yang diidentifikasi untuk eligible PGWP walaupun program tersebut non-degree. Jadi silakan dicatat. Yang pertama, agriculture atau pertanian. Yang kedua, health, kesehatan. Yang ketiga, STEM, Science, Technology, Engineering, Math. Yang keempat, transportasi. Dan yang kelima, edukasi. Apabila saat ini Anda memiliki ketertarikan untuk studi ke Kanada, namun Anda tidak yakin harus mulai dari mana, atau mungkin Anda sudah mendapatkan berbagai informasi tentang studi ke Kanada, namun mungkin sebagian besar sifatnya dari konten sosial media, atau mungkin Anda sedang khawatir dengan berbagai aturan imigrasi yang tahun lalu diluncurkan dan membuat Anda ragu apakah Kanada masih terbuka untuk murid internasional. Atau bahkan hari-hari ini Anda khawatir dengan segala ketidakpastian kondisi global ekonomi karena perang tarif yang sedang berlangsung.
Saran saya hanya satu, jangan dasarkan penelitian Anda hanya dari konten yang ada viral di sosial media, tetapi carilah informasi pada sumber-sumber terpercaya. Anda bisa menghubungi Sun Education dan berkonsultasi dengan tim di Sun Education ataupun dengan tim kami dari Canadian Education International. Yuk, jangan ragu untuk studi ke Kanada, saya nantikan kehadiran Anda.